Oke, recording. Oke, one, two, three. Halo Pak Enggar, perkenalkan, kami dari jurusan Interior Design Prodi SOD tahun 2023. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang tugas UTS, bagaimana penggunaan Microsoft Forms, Microsoft Excel, Microsoft Words, dan yang terakhir Microsoft Teams. Dan pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang tugas-tugas kami. Perkenalkan, nama saya Stefani Wijaya dengan NIM 010242300012. Perkenalkan, nama saya Annabel Dania Clarissa dengan NIM 010242300037. Nama saya Bernadette Keisha dengan NIM 0102423020. Nama saya Keisha Lim dengan NIM 0102423001. Nama saya Meisha Kui dan NIM saya 0102423038. Saya Rena Belinus dengan NIM 010242300005. Dan saya Ferlin dengan NIM 010242300011. Saya PSC yang nomor 1 dan saya akan menjelaskan tentang Microsoft Forms. Pertama-tama kita harus tentunya login ke Microsoft Forms, dan untuk membuat formulir baru, kita bisa klik New Form yang ada di bagian kiri atas halaman web. Di sini kita bisa langsung mengisi judul dan deskripsi. Untuk judul saya akan memberikan nama dampak AI kepada kehidupan manusia, dan deskripsi yang akan menjelaskan apa inti dari formulir ini. Di opsi style yang bisa lihat di sini, ada berbagai macam gaya yang membuat formulir bisa pilih. Mumpung ini berhubungan dengan AI, saya memilih gaya yang mempunyai kode-kode komputer kayak gini. Untuk menambah pertanyaan, cukup klik Insert New yang ada di sini, dan di sini ada beragam pilihan jenis pertanyaan. Berhubung saya akan menanya responden tentang namanya, saya klik yang untuk teks, yang short form. Saya juga akan memilih opsi required supaya responden tidak dapat melewati pertanyaan ini. Saya akan lanjutkan untuk menanyakan pekerjaan responden juga. Nah, untuk rating, kita bisa mengatur level dan simbol. Kita bisa mengatur level rating dan simbol rating juga. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini, saya akan menggunakan rating level 5 dan juga simbol yang bernomor. Di rating ini, saya juga menambah deskripsi pendek supaya responden bisa lebih jelas dengan. Untuk yang keempat, seberapa besar Anda berpikir AI akan mempengaruhi pekerjaan Anda dalam 5 tahun ke depan? Untuk pertanyaan 5, siapkah Anda menghadapi perubahan terkait AI dalam karir Anda? 6, seberapa sering Anda menggunakan AI dalam proses belajar, studi, atau pekerjaan Anda? 7, seberapa besar Anda percaya bahwa AI dapat meningkatkan pengalaman belajar Anda? 8, bagaimana Anda menilai dampak keseluruhan AI kepada Anda? Seberapa optimis Anda tentang masa depan AI? Seberapa besar Anda merasa perlu ada? Dan yang terakhir, saya menggunakan opsi choice. Di mana responden bisa memilih opsi yang ada di sini, pilihan ganda ini.
Untuk menambah opsi lain, kita bisa tambah add option, tapi kita juga bisa tambah add other option, di mana responden bisa menambah jawabannya sendiri. Nah, kita juga bisa melihat preview dari formula kita dengan klik preview yang di sini. Nah, ini hasil akhirnya. Untuk mendapat tautan link, kita bisa klik di sini collect response. Nah, kita juga bisa klik anyone can respond supaya semuanya bisa dapat mengisi forum ini, dan linknya berada di sini. Kita bisa copy link saja, dan kita juga bisa shorten URL. Oke, sudah. Jadi untuk Nextech, saya sebagai PLC kedua akan menjelaskan tentang Cronbach Alpha yang berada di Microsoft Excel. Jadi Cronbach Alpha itu adalah koefisien yang digunakan untuk mengukur konsistensi internal dari sebuah instrumen pengukuran seperti kuesioner atau tes. Nah, Cronbach Alpha sendiri itu bertujuan untuk mengukur seberapa baik butir-butir dalam instrumen mengukur konstruk yang sama. Jadi ini adalah hasil dari pembuatan Cronbach Alpha-nya. Pertama-tama, kita harus menentukan dulu nilai signifikan yang akan kita gunakan. Nah, nilai signifikan yang kita tetapkan yaitu kalau misalnya nilai alfa atau RI lebih besar dari 0,7, maka distribusi tabel itu bersifat reliable. Nah, jadi yang pertama-tama kita harus menyiapkan dulu data-data dari hasil kuesioner yang kita punya. Nah, dari data tersebut diketahui nih kalau nomor respondennya itu ada 12 orang, dan juga untuk kuesioner sendiri terdiri dari 8 question. Langkah-langkah pertama untuk mencari Cronbach Alpha, kita harus mengetahui dulu rumusnya. Rumusnya sendiri yaitu alpha sama dengan K per K-1 dikalikan dengan 1 dikurang sigma varians sigma I kuadrat per sigma total kuadrat. Dengan sigma I kuadrat sendiri, sigma varian sendiri dari sini, dan juga untuk yang sigma total kuadrat dihasilkan dari varian total yang ini. Pertama-tama, kita untuk keterangannya sendiri, simbol alpha itu yaitu nilai Cronbach alpha, dan untuk K sendiri itu jumlah item dalam instrumen atau questionnya sendiri, dan untuk SI kuadrat itu untuk varians untuk setiap item atau sigma varians, dan ST kuadrat itu varians total dari seluruh skor atau yang ini. Pertama-tama kita harus menentukan skor total dari respondents dari question 1 sampai question 8 ya. Nah, itu tuh ada di sini dengan menggunakan rumus sum. Menggunakan rumus sum dan diblok dari question 1 sampai question 8. Dan akan menghasilkan skor total sebesar 35. Hal itu dilakukan lagi untuk nomor respondents 2 sampai 12 dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu menggunakan rumus sum dan diblok dari sini sampai sini dan seterusnya. Kemudian kita sudah mendapatkan nih skor totalnya berapa. Kemudian kita akan mencari varians butir total yang di sini dengan menggunakan rumus var dari nomor responden 1 dari question 1 sampai untuk question 1 untuk nomor responden 1 sampai 12. Kita blok dari sini sampai ke sini. Itu akan mendapatkan nilai var sebesar ini. Step tersebut diulangi untuk question 2 sampai 8, untuk
nomor responden 1 sampai 12. Dan akan masing-masing question akan mendapatkan varians butir total sebesar ini masing-masing. Kemudian kalau kita sudah dapat varians butir total, kita akan mencari sigma varians atau SI kuadrat. Nah, untuk mencari sigma varians sendiri, kita menggunakan rumus sum dari M3 sampai T33, yaitu dari sini sampai sini, di blok, dan akan mendapatkan nilai sigma varians sebesar ini. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan nilai sigma varians, kita harus mencari varians totalnya, yaitu untuk ST kuadrat T sendiri, dengan menggunakan rumus var dari U21 sampai U32, yaitu dari sini sampai sini kita blok, dan akan mendapatkan nilai varians total sebesar 22, sekian. Kalau bisa kita sudah mendapatkan data-data yang diperlukan, kita tinggal mencari nilai Cronbach alfanya dengan yang seperti di tabel seperti ini. Perlu diingat kalau nilai signifikansi yang kita pakai yaitu sebesar 0,7 untuk menentukan data distribusi data itu reliable atau enggak. Untuk K sendiri itu adalah butir angket atau jumlah question kita, yaitu jumlah question kita sebanyak 8, maka nilai K adalah 8. Untuk mencari K per K-1 itu kita harus jadi 8 dibagi dari 8 kurang 1 atau 8/7 yang mendapatkan nilai sebesar ini. Kemudian untuk yang mendapatkan ini, kita harus sigma varians sebesar ini dibagi dengan sigma total atau ini, dan akan mendapatkan nilai sebesar ini. Untuk step selanjutnya yaitu 1 dikurang dengan yang ini, jadi tinggal langsung aja 1 dikurang M37 atau nilai dari sininya. Kalau bisa kita udah ketahui data-data yang ini, sekarang kita mencari nilai alfa atau Cronbach alfanya sendiri dengan menggunakan rumus M36 dikali M38 atau M36 sendiri, yaitu yang K per K-1 yang ini dikali dengan M38, yaitu hasil dari yang ini, yaitu sebesar ini. Dan mendapatkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,799 sekian. Dari nilai Cronbach alpha tersebut, sudah diketahui nih kalau data kita bersifat reliable, karena dari awal kita sudah menentukan kalau signifikansi kita itu sebesar 0,7, maka data kita bersifat reliable karena data kita lebih dari 0,7 atau berkisar 0,7999 sekian. Sekian dari presentasi untuk Microsoft Excel tentang penggunaan Cronbach alpha. Dah selesai. Belum sih, udah. Oke, start. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung deskriptif statistik menggunakan Excel. Sebelum mengolah data, kita download dulu hasil response forms-nya dalam bentuk Excel, seperti yang tabel warna biru di paling atas. Lalu setelah itu kita buat tabel dengan row yang berisi nomor, pertanyaan, ringkasan hasil, jumlah jawaban dipilih, dan jawaban, yaitu tabel yang sebelah kiri. Pada kolom pertanyaan, kita isi dengan pertanyaan yang ditulis dalam forms. Pada kolom ringkasan hasil, kita isi dengan klasifikasi jawaban, yaitu jawaban rata-rata, jawaban terendah, dan jawaban yang tertinggi. Pada kolom jumlah dipilih, kita isi dengan berapa banyak respons yang didapat, dan untuk kolom jawaban berisi jawaban yang dipilih responden. Sebelum menghitung rata-rata, maksimum, dan minimum, kita terlebih dahulu harus membuat tabel terpisah, yaitu tabel yang sebelah kanan, yang berisi pertanyaan, jawaban, dan jumlah dipilihnya jawaban tersebut. Sama seperti tabel sebelumnya, pada kolom pertanyaan diisi dengan pertanyaan yang ada pada forms, pada kolom jawaban diisi dengan pilihan jawaban pada forms, dan pada kolom jumlah dipilih diisi dengan jumlah jawaban dipilih responden. Untuk menghitung berapa banyak orang yang memilih pilihan jawaban,
kita menggunakan rumus tanda sama dengan count if, lalu buka kurung, masukkan range yang diinginkan. Contoh I6.2 I17, tutup kurung, titik koma, lalu pakai tanda petik, lalu ketik apa yang ingin dihitung. Contohnya apabila ingin menghitung jumlah orang yang memilih pilihan 1, maka ketik tanda kutip 1, tanda kutip, dan akhiri dengan tutup kurung. Nah, setelah menghitung semua jumlah jawaban kita kembali ke tabel yang pertama. Pertama, untuk mencari rata-rata, kita gunakan formula sama dengan average, buka kurung, lalu insert range, tutup kurung, dan enter. Untuk mencari jawaban terendah, kita gunakan formula sama dengan min, buka kurung, insert range, tutup kurung, dan enter. Dan untuk mencari jawaban tertinggi, formulanya adalah sama dengan max, buka kurung, insert range, tutup kurung, dan enter. Ulangi step ini pada setiap pertanyaan. Nah, kita harus ingat untuk mencari rata-rata range itu, yang kita pakai adalah dari hasil data forms. Sedangkan untuk mencari jawaban terendah dan tertinggi, range yang kita pakai adalah dari kolom jumlah dipilih pada tabel kedua. Sekian, terima kasih. Kami dari PIC 4, di sini kami memasukkan beberapa bagian ke dalam Word. Di antaranya adalah kami pertama-tama membuat template-nya terlebih dahulu, seperti yang dicontoh untuk contoh UTS. Lalu kami memasukkan link kuesioner, lalu juga link response, yang terdapat pada link kuesionernya terdapat pada lampiran A1, lalu respons pada B1. Nah, pada bagian kuesioner, kami memasukkan words dengan poin-poin pertanyaan yang diambil dari kuesioner yang diberikan kepada responden. Lalu bagaimana kami menampilkan linknya berubah menjadi tampilan click here. Kami langkah pertama adalah memblok kalimat here, lalu klik kanan, lalu pilih hyperlink, lalu masukkan link yang akan dituju pada paper kami, karena kami ingin memasukkan link kuesioner pada tabs ini, atau pada lembaran ini, kami memasukkan link kuesioner yang sudah diberikan kepada responden, lalu selanjutnya pada bagian responden, kami hanya memasukkan linknya saja, karena seperti yang diminta, kami juga memasukkan dengan langkah yang pertama, menggunakan blok kalimat here, lalu klik kanan, lalu pilih hyperlink, lalu memasukkan link hasil responden kami. Oke. Lanjut ke Kemudian selanjutnya adalah memasukkan data internal reliability atau Cronbach's alpha. Pertama-tama kami membuat tabel Cronbach's alpha di chapter 3, bagian 3.5 data analysis. Nah, di sini datanya sudah disesuaikan dengan data yang sudah dikalkulasikan di Microsoft Excel oleh PIC kedua. Kemudian, untuk memberi caption untuk tabel ini, kami blok seluruh tabelnya dan klik Insert Caption yang ada di menu References. Kemudian, diberi caption tabel 3.1 dengan nama Internal Reliability, seperti yang diminta pada soal UTS. Setelah itu, di file words di bagian List of Tables, saya menyisipkan tabel Internal Reliability Cronbach's alpha tadi dengan cara klik Insert Table of Figures di menu Reference. Kemudian, setelah itu, tabel tersebut akan secara otomatis disisipkan ke dalam List of Tables ini.
Mulai kah? Oke. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyisipkan tabel statistika deskriptif pada chapter 4. Pertama, kita membutuhkan hasil tabel dari Microsoft Excel dulu. Terus tabel tersebut kita akan copy dan di-paste ke Word pada chapter 4, bagian 4.1, yaitu Quantitative Data Result and Discussion. Setelah di-paste, kita select table yang ada kita klik Preferences, dan kita klik Insert Caption. Tapi sebelum itu kita harus select table-nya dulu. Table-nya di-select semua, lalu kita ke Reference, Insert Caption. Setelah itu akan muncul window, dan di window tersebut kita akan menuliskan new table, new label, and then kita ketik tabel 4.1. Lalu dinamakan sebagai descriptive statistics. Lalu saya melakukan ini 2 kali karena tabelnya ada 2. Udah. Belum, ada satu lagi, maaf. Setelah itu kita akan scroll ke atas ke daftar table atau list of tables di atas. Lalu di tab References kita masukin Insert Table of Figures. Dan setelah itu kita klik OK dan akan muncul daftar buat table descriptive statistics. Udah. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai research design. Jadi langkah pertama adalah pastikan kita harus tahu nama yang akan digunakan untuk judul lampiran. Habis itu kita harus buka tab referensi, pilih grup keterangan, lalu kita harus klik sisipkan tabel gambar pada kotak dialog tabel gambar. Lalu langkah selanjutnya adalah kita harus mengklik opsi. Setelah itu kita klik OK untuk menutup kotak dialog opsi tabel gambar, dan panel ini tidak akan menampilkan apa yang Anda pilih. Jadi kosongkan aja kotaknya, lalu kita klik OK lagi. Nah, jika daftar gambar sudah ada, tinggal diklik daftar lampiran baru yang akan ditambahkan ke bagian materi depan untuk memperbarui Anda. Lalu klik di mana saja di dalam daftar lampiran tersebut, pilih salah satu, boleh klik kanan atau klik kiri, dan pilih perbarui bidang atau buka tab referensi. Lalu langkah selanjutnya adalah klik grup keterangan, lalu klik perbarui tabel. Jika diminta pilih opsi untuk memperbarui seluruh tabel, tinggal diklik OK saja. Dah. Kalau buat yang Sekian presentasi kami mengenai Microsoft Forms, Microsoft Excel, Microsoft Word, dan juga Microsoft Teams. Semoga bermanfaat dan terima kasih.